Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu literasi teknologi, definisi, dan urgensinya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah definisi literasi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Oke, jadi di definisi literasi sendiri adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam bentuk dan dalam berbagai konteks. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, dan suara. Literasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita karena dapat membantu individu untuk mengakses informasi. Seperti literasi memungkinkan individu untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat. Lalu ada mengambil keputusan, yang dimana literasi artinya memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Lalu yang terakhir ada berpartisipasi dalam masyarakat. Itu artinya literasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan komunitas. Lalu ada pula literasi memiliki beberapa aspek di antara lain, yang itu yang pertama ada literasi dasar, ada literasi informasi, ada literasi digital, dan ada juga literasi teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita semua tadi mendengarkan apa itu definisi dari literasi, selanjutnya bagaimana kalau misalnya literasi itu digabungkan dengan teknologi yang ada? Nah, literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab untuk memecahkan masalah serta memperluas kemampuan pribadi dan profesional. Nah, kemampuan dari literasi teknologi sendiri mencakup keterampilan dalam menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Terus, kemampuan ini itu membuat kita bisa mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi melalui teknologi, serta menerapkan pemikiran kritis dan etis dalam penggunaan teknologi. Jadi, literasi yang kita gunakan dalam memanfaatkan teknologi ini juga harus ada etikanya, teman-teman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada komponen literasi teknologi, teman-teman. Ada 4 komponen. Yang pertama, komponen keterampilan digital. Komponen ini adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai alat dan teknologi digital untuk berbagai keperluan, termasuk mengakses informasi, membuat konten, dan berkomunikasi. Yang kedua ada budaya digital. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berpartisipasi dalam masyarakat digital, serta pemahaman tentang norma dan nilai yang berlaku di dunia maya. Yang ketiga ada etika digital. Komponen ini adalah kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis saat menggunakan teknologi. Contohnya, eh, seperti termasuk menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi palsu. Dan yang terakhir ada keamanan digital. Komponen ini melibatkan kesadaran dan tindakan untuk melindungi diri dan data dari ancaman cyber, seperti kejahatan cyber, pelanggaran data, dan konten berbahaya. Komponen-komponen ini memungkinkan individu untuk menggunakan, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi literasi teknologi. Nah, kenapa sih literasi teknologi itu sangat penting? Nah, jadi literasi teknologi itu penting karena memungkinkan individu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan produktif, serta membantu mereka menavigasi dan juga memahami dunia digital yang terus berkembang hingga meminimalkan risiko bahaya di dunia maya. Nah, jadi di poin pertama ini ada mengelola informasi secara efektif. Ini tuh membantu menyaring dan membedakan informasi yang akurat dari hoax. Jadi, dengan kita mengelola informasi secara efektif, kita dapat terhindar nih dari hoax-hoax yang ada di media sosial. Lalu di poin kedua yaitu ada menjaga keamanan digital.
mengajarkan cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, dan mengenali ancaman cyber seperti penipuan daring atau cyberbullying. Lalu di sini poin ketiga ada meningkatkan komunikasi sosial. Oke, jadi di sini memungkinkan pengguna berbagai platform digital secara efektif untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Dan poin keempat ada mendukung pendidikan dan juga keterampilan. Eh, Literasi teknologi ini memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan di era digital, di mana banyak proses pendidikan dilakukan secara daring. Lalu ada meningkatkan produktivitas, menunjang efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan organisasi dan juga tugas-tugas pekerjaan, serta menyiapkan tenaga kerja yang adaptif seperti teknologi seperti AI. Lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mendorong pemikiran kritis dan juga etis dalam berinteraksi dengan teknologi dan informasi yang diperoleh, serta menjaga jejak digital yang positif. Baik, selanjutnya setelah kalian mengetahui urgensi dari literasi teknologi, kalian juga perlu tahu nih dampak dari kurangnya literasi teknologi. Yang pertama adalah rentan terhadap hoax dan misinformasi. Jadi, kurangnya literasi teknologi itu bikin orang jadi gampang percaya sama berita palsu atau penipuan. Nah, akibatnya ini bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, kesulitan berpikir kritis dan memilah informasi. Jadi di sini kalau kita sulit untuk berpikir kritis, itu jadi sulit nih membedakan mana fakta, opini, atau data palsu. Dampaknya, keputusan itu jadi salah dan mudah dipengaruhi sama narasi yang menyesatkan. Yang ketiga, itu penurunan kualitas pendidikan. Belajar itu jadi kesannya itu gak ada maknanya dan cenderung jadi mahasiswa ini cenderung menyontek atau plagiat karena gak paham cara memakai teknologi dengan benar. Hasil belajar pun juga menjadi menurun. Selanjutnya, itu kesulitan di dunia kerja dan pendidikan. Kurangnya menguasai keterampilan digital membuat sulit bersaing di dunia kerja maupun kuliah. Produktivitas dan peluang karir jadi terbatas. Dan yang terakhir adalah ketidaksetaraan akses teknologi. Ada kesenjangan antara yang punya akses internet dan perangkat dengan yang tidak punya aksesnya. Hal ini tuh memperbesar ketimpangan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah contoh literasi teknologi. Oke, selanjutnya teman-teman ada contoh praktek di dunia nyata kita ya, yaitu yang pertama bisa belajar lewat aplikasi online, yang kedua bisa komunikasi via WhatsApp atau Zoom, yang ketiga ada transaksi pakai e-wallet kayak banking, kayak Gmail, GoPay, dan lain-lain. Yang keempat ada pesan transaksi yang lain kayak pakai Gojek mungkin, pakai Grab, pakai Maxim. Yang kelima ada konsultasi kesehatan via aplikasi. Yang keenam kerja pakai Google Drive, kayak bisa ngirim file lewat Google Drive. Nah, yang terakhir teman-teman ada hiburan streaming dan nonton konten digital. Itu bisa lewat YouTube dan lewat TikTok. Terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan. Teman-teman. Jadi kesimpulannya, literasi teknologi adalah kemampuan penting di era digital buat memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi secara bijak. Nah, dengan literasi teknologi, individu atau orang itu dapat lebih produktif, lebih aman, dan lebih kritis dalam menghadapi arus informasi serta tantangan digital, teman-teman. Kurangnya literasi teknologi justru menimbulkan risiko seperti penyebaran hoax, penurunan kualitas pendidikan, dan kesulitan beradaptasi di dunia kerja. Nah, singkatnya, literasi teknologi itu bukan hanya soal bisa memakai perangkat digital, tapi juga bagaimana kita berpikir kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Oleh karena itu, penguasaan literasi teknologi harus menjadi prioritas agar kita mampu bersaing, berdaya saing, dan berperan aktif di masyarakat modern. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 4 mengenai literasi teknologi dan urgensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.